TV Kampung Tapak Kerbau, seputar fakta kampung. Kampung Tapak Kerbau merupakan suatu kampung yang terletak di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Kampung yang hampir semua sisinya dikelilingi oleh air laut ini merupakan kampung yang rentan akan abrasi dan banjir rob. Tiap tahunnya tercatat setidaknya 2-3 kali periode banjir rob terjadi di kampung paling selatan dari Kecamatan Gapura ini. Harapan untuk menjadi kampung yang aman dari bayang-bayang abrasi dan banjir rob menjadi seolah semakin sirna ketika sekelompok pemuda dengan dalih mengantongi sertifikat hak milik atau SHM di sebelah timur perairan Kampung Tapak Kerbau ini ingin melakukan alih fungsi laut menjadi tambak garam pribadi. Tidak tanggung-tanggung, laut yang akan dialih fungsikan menjadi tambak garam diduga seluas lebih dari 40 hektar. Dengan rincian 21 hektar laut telah ber-SHM dan sebagian lainnya telah di SPPT atas nama pribadi. Selain kekhawatiran akan ancaman abrasi dan banjir rob, warga Kampung Tapak Kerbau juga cemas dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka. Sebab setiap harinya, sebagian pencaharian warga Kampung Tapak Kerbau bergantung pada laut yang kini ramai diperbincangkan menjadi isu nasional ini. Sebab adanya SHM di atas laut atau pantai. Bagaimana bisa laut atau pantai disertifikat menjadi hak milik pribadi? Bahkan sebagiannya merupakan milik kepala desa Gersik Putih yang menjabat saat ini, Bapak Muhab. Sebagaimana dikutip dari berita yang diterbitkan Kompas.com edisi 30 Januari 2025. Tim TV Kampung Tapak Kerbau mengajak pemirsa untuk menyaksikan langsung lokasi laut atau pantai yang saat ini ber-SHM itu bersama Ketua RT Ahmad Siddiq dan Penasehat Hukum Kampung Tapak Kerbau Marlaf Sucipto. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini tanggal 26 Januari 2025 saya datang turun ke lokasi pantai yang telah ber-SHM sebagian. Itu yang ber-SHM mulai dari titik yang ada di sisi timur Kampung Tapak Kerbau dan sampai tengah ini itu yang dalam pemberitaan sekira 20 ke 21 hektar. Sisanya ini kawan-kawan sudah ada SPPT-nya. Dan SPPT itu berdasarkan penjelasan Pak Kades Muhab sendiri waktu dimediasi oleh pemerintah kabupaten dalam konteks persoalan ini. Saya juga mendapatkan informasi bahwa mangrove sebagai penangkal supaya tidak ada bencana ternyata juga sudah ber-SHM. Dan terkait mangrove ini ber-SHM juga sudah bisa dilacak melalui website Bumi Kementerian ATR. Menurut penjelasan BPN, SHM atas laut ini terbit pada tahun 2009. BPN tidak membuka secara detail siapa pihak ketiga itu. Atensi kepada pemerintah, utamanya kepada Bapak Menteri ATR, terkait persoalan SHM di Sumeneb ini, tolong ini diseriusi, didalami dari penjelasan Kakantah Sumeneb sendiri yang menyatakan terbitnya SHM tahun 2009. Kemudian ini siapa yang melakukan pengukuran, pihak ketiga yang dimaksud itu siapa? Tolong kita beritahu. Sejauh
saya melakukan pertanyaan atau pendalaman kepada masyarakat di sekitar sini, bahwa tahun 2009 itu memang ini faktanya laut, faktanya pantai, tidak pernah berubah jadi daratan. Jadi kalau disimpulkan sebagai daratan, sebetulnya bisa dilacak dari histori satelit. Dari tahun ke tahun saya coba lacak itu memang tidak pernah tampak daratan. Kalau posisi sebagai pantai, iya. Pernyataan BPN 2009 itu berbentuk daratan dan saat ini dinyatakan terjadi abrasi. Saya rasa setelah saya tanya kepada masyarakat, bukan abrasi yang kita alami di sini. Ini yang terjadi justru sedimentasi atau pendangkalan. Nah, faktor terjadinya pendangkalan itu karena di sepanjang ini sudah dibangun tambak. Jadi akhirnya di sini mengalami sedimentasi. Jadi kalau ini dinyatakan abrasi, saya rasa bukan abrasi, tapi ini faktanya adalah terjadi sedimentasi akibat dari pembangunan tambak yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya dan sudah terbentuk itu. Nah, pantai ini adalah pantai yang tersisa, yang kita perjuangkan, yang kita selamatkan dari upaya-upaya pembangunan tambak. Kalau sudah terjadi pembangunan tambak, maka ini nggak bisa diakses. Masyarakat umum nggak bisa mengakses, kecuali dapat izin dari orang yang merasa memiliki atas pertambakan itu. Selain dari itu, saya berharap, karena kami dari Gema Aksi pernah melaporkan dugaan pengerusakan kawasan lindung, rekan-rekan di Kepolisian Resort Sumeneb juga menindaklanjuti ini. Karena dari adanya SHM, saya rasa sudah memenuhi unsur atas dugaan perbuatan merusak kawasan lindung. Karena bagaimanapun pantai ini dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku, baik Perda RT RW, peraturan pemerintah, Perpres maupun undang-undang tentang tata ruang. Begitu kawan-kawan, saya bersama rekan-rekan jurnalis, termasuk juga sebagian warga yang ikut andil turun ke lokasi, yang mana posisi saat ini dulu sempat dijadikan sebagai Pantai Kris. Sempat diwacanakan mau diposisikan sebagai objek wisata Pantai Kris, tapi ternyata akibat rencana pembangunan tambak, objek wisata Pantai Kris ini nggak berlangsung lama. Teman-teman bisa lacak dari Google Maps sendiri, Pantai Kris ini pasti muncul. Nah, ini lokasi Pantai Krisnya. Sementara sesepuh kampung Kiai Sahe mengatakan bahwa sejak dulu lokasi yang dimaksud memanglah laut. Boleh mangken ro atanya ke Ajuna. Sapa ngawoning na Ajuna di tahun 2009 itu objek serencana mau dijadikan tambak. Kenapa pernah tetidherede? Karena panjenengan sebagai tokoh Hekadinto, sebagai orang sepuh Hekanto, oning terkait itu. Kira-kira panjenengan lahir tahun sana Pak? 1950. 1950. Usia kita sudah 75 berjalan. Sapa ngawoning na ajunan hidup kampung kanto. Objek serencana eka kebaya tambak Kadinto pernah tetidherede? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah Ki. Belum pernah. Belum pernah. Jet pantai. Pantai. Tak Kita pernah jelaskan. tetidherede. Kita bicara tidak boleh licik dan tidak boleh bohong. Oke. Tidak boleh bohong. Beliau juga meminta pihak yang mengatakan itu lahan yang terkena abrasi agar tidak berbohong. Dari Kampung Tapakerbau, tim TV Kampung Tapakerbau. TV Kampung Tapakerbau, seputar fakta kampung.